Perkenalkan, nama saya Rospiani. Saya mengajar di SD Dulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigimoto. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan B2 pada LPTK UIN atau Karama Palu. Saat ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya di kelas 5 dengan materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Praktek mengajar ini saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar anak-anak kali ini? Luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, nyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang menyayangi anak yatim? Ya, menyayangi anak yatim. Siapa yang masih hafal surat tentang menyayangi anak yatim? Ya, Fiza. Bukan, besok. Ya. Ya, pembelajaran kita kemarin yaitu tentang menyayangi anak yatim. Tidak boleh berbuat buruk kepada anak yatim. Anak aital lazi fazibu bidin. Artinya itu, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Nah, kata fazibu bidin, fadzalikal lazi yad'ul yatim. Yang itu yang menghardik anak yatim. Jadi kita diperintahkan untuk menyayangi anak yatim. Yaitu ya, surat Al-Ma'un ya, tentang menyayangi anak yatim. Nah, sekarang kita akan belajar materi hari ini yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami makna Asmaul Husna. Memahami makna Asmaul Husna. Kemudian yang kedua adalah
dapat mengetahui cara meneladani Asmaul Husna kelima itu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumiit, dan Al-Baqi. Ya. Ada 5 yang kita pelajari hari ini. Kalian perhatikan dan catat karena sebentar edukasi tugas kelompok ya. Menganalisa apa saja cara-cara meneladani perilaku Asmaul Husna ya, perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama perhatikan, ada yang tahu tentang makna Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna itu apa? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah tahu artinya? Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Al-Qawi artinya yang maha kuat. Ya, cara meneladaninya adalah dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Kemudian sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Kemudian tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri. Ya, mandiri yang bisa melakukan sesuatu tanpa orang lain. Ya, cara meneladaninya adalah dengan rajin belajar, kemudian rajin menabung, kemudian melakukan tempat setiap bangun itu menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian yang keempat apa? Yang ketiga, ya, Al-Muhyi yaitu maha memberi kehidupan. Ya, itu memberi kehidupan, yaitu cara meneladaninya adalah dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, menjauhi perbuatan maksiat. Yang lanjut, tepuk semangat. Keempat adalah Al-Mumiit. Ya. Nah, Al-Mumiit yaitu maha mematikan. Cara meneladaninya adalah dengan berbuat baik kebaikan di mana saja dan kapan saja. Kemudian menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Mumiit. Yang adalah Al-Baqis. Ya, Al-Baqis. Ya, Al-Baqis itu artinya maha membangkitkan. Ya, maha membangkitkan. Ya, berarti kan sudah dituliskan atau betul? Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan, kemudian cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat dalam berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Baqis. Ya, sekarang kita kalau yang ditanyakan saya kurang jelas ditanyakan. Sudah paham? Ya, sekarang ibu buat kelompok. Ya, kelompok Fiza, Naifa dengan Hafiza, kemudian istri
dengan apa? Rajin belajar, rajin merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, tidak bergantungan pada orang lain. Ya, cara menandani al-mu'min. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ya al-mu'min. Berbuat kebaikan di mana saja, kapan saja, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Ya, yang terakhir adalah al-ba'is, yaitu Maha yang membangkitkan. Allah membangkitkan. Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari keterpurukan. Memiliki semangat dalam berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan Penyesalan. Ya, gitu ya. Maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul-Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan, sabar dan sabar menghadapi segala cobaan, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Rajin belajar, rajin merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, tidak bergantung pada orang tua kita. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingin bahwa kematian pasti akan datang. Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari
Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Al-Mu'min berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja, tapi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat bahwa kematian pasti datang. Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat dalam berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat dalam berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Ya, kembali ke depan tadi. Jadi dia diskusi kita hari ini yaitu apakah menyenangkan pada hari ini? Belajar tentang apa? Lima asmaul husna yang kita pelajari pada hari ini, ya, yaitu dengan cara meneladani misalnya al-qayyum, maha kuat, ya, maha kuat maksudnya itu dengan melakukan pekerjaan sendiri, ya, al-qawi wa maha kuat. Yang kedua al-qayyum. Nah, qayyum apa? Al-qayyum yang maha berdiri mandiri, ya. Kalau al-qawiyu kuat itu sabar yang berbeda ditimpa musibah itu yang al-qawiyu. Kemudian dengan cara meneladaninya itu rajin beribadah kepada Allah. Rajin belajar, kemudian berdoa dan berusaha. Kemudian yang ketiga apa lagi? Keempat, al-mu'min. Nah, maha mematikan itu cara meneladaninya itu sikap kita adalah dengan berbuat kebaikan. Saja berada, yaitu menjauhi larangan. Kemudian al-ba'is, yaitu maha membangkitkan. Itu cara kita untuk melayaninya itu dengan percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Kemudian bangkit dari keterpurukan, ya, memiliki semangat dalam berbagai hal, kemudian tidak larut dalam kesedihan. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Jadi kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu kasih tugas di rumah, yaitu tugas pen, ya, 5 nomor, ya, pertama dikerjakan tugasnya. Pas belajar bukan hanya menonton. Baik, Bu. Ya, ini dijawab soal di rumah, dipilih pilihan jawaban.
Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya, yaitu Aku Anak Soleh. Ibu ucapkan alhamdulillah.